Saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, Pak. Oke ya, ini kita yang pertama ini di sistem operasi dulu. Nah, jadi ini pertemuan yang ketiga ya, karena seharusnya keempat, tapi kemarin ada libur ya di Jumat kemarin. Jadi ini masih pertemuan 3. Nah, adapun topik yang akan dibahas pada sore hari ini yaitu struktur pada sistem operasi. Oke, izinkan saya share screen. Oke, kita akan belajar tentang struktur pada sistem operasi. Yang pertama itu ada konsep, ya. Jadi ini adalah beberapa konsep dari struktur sistem operasi. Yang pertama adalah resource manager, ya, yang artinya itu sumber dari pengelola, ya. Seluruh sumber yang terdapat pada sistem komputer. Nah, jadi pada sistem komputer yang paling penting itu adalah sistem operasi. Karena dialah yang mengelola seluruh sumber daya, mengelola masukan, pengeluaran, mengelola hardware ataupun device-device tambahan, ya, itu semua yang mengatur adalah sistem operasi. Makanya dia dinamakan resource manager. Nah, lalu adalah extended machine, ya, atau yang menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Nah, jadi sistem operasi ini sama seperti jembatan antara user dengan mesin, ya, atau dengan komputer. Karena komputer kan berbicaranya dengan bahasa mesin, ya, dengan bahasa mesin, dan kita ya berbicara dengan bahasa manusia gitu. Nah, bagaimana mensinkronkannya supaya apa yang kita sampaikan dieksekusi dengan baik oleh komputer, yaitu dengan menciptakan sebuah sistem operasi, ya, yang dapat menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh mesin gitu. Nah, kalau dulu komputer dulu itu nggak punya sistem operasi yang generasi pertama. Nah, jadi makanya yang bisa mengoperasikan komputer itu yang paham bahasa mesin, bahasa binary atau bahasa rakitan, bahasa assembling. Dia hanya tahunya 1 0 aja gitu. Makanya besar sekali ya tampilannya. Dan setelah itu di generasi kedua sudah ada sistem operasi, tapi masih sederhana. Bentuknya CLI, ya, atau command line. Dia harus menggunakan masukan ataupun perintah-perintah yang diketikkan gitu. Kalau di kita itu CMD, di Windows ada CMD, ya. Kalau kalian pernah pakai, nah itu juga salah satu sistem operasi Microsoft DOS dulu. Nah, itu dia. Lalu setelah itu juga software yang mengatur software, artinya sistem operasi ini kan software, ya, juga termasuk dalam software dia. Nah, jadi software yang mengatur hardware. Jadi kalau kita mau mengetikkan keyboard ataupun piranti tambahan seperti speaker, itu yang mengaturnya itu sistem operasi. Ya, jadi kalau kita mau ngeprint kan, misalnya kan piranti tambahan. Nah, itu bukan karena Microsoft Word-nya ataupun program aplikasinya yang menyediakan layanan printer, tapi itu yang menyediakan adalah sistem operasi.
Dia yang mengelola sampai tidak terjadi bentrok ataupun deadlock. Lalu sumber daya atau seperti yang dibilang tadi ya, untuk mengatur memori, printer, dan piranti lainnya. Sampai di memori juga sistem operasi yang mengatur ya, karena memori ini kan ada dua ya, yang volatile dan non volatile. Nah, kalau seperti ini nih disimpannya di memori RAM, ya, lalu dieksekusi oleh CPU. Nah, jadi sistem operasi yang mengelola piranti masukan dan keluaran untuk si RAM. Mana yang harus diproses, mana yang dalam proses tunggu, mana yang sudah selesai diproses. Gitu. Lalu sebagai kernel, yaitu program terus-menerus running selama komputer dihidupkan. Nah, kalau kita hidupkan komputer, ya, tapi nggak kita apa-apain, itu ada yang jalan, ada yang aktif. Gitu. Yaitu apa? Sistem operasinya. Ya, minimal ya jamnya berputar ya, lalu dan sebagainya. Makanya kalau nggak digunakan ya harusnya dimatikan aja, karena pastinya sistem operasinya akan bekerja terus. Gitu. Lalu mengatur keamanan komputer ya seperti menyediakan antivirus, karena di sistem operasi sekarang itu semuanya sudah menggunakan antivirus sendiri sebenarnya, Windows Defender. Nah, itu kan berada di dalam sistem operasi. Nah, ini ya contohnya konsep dari sistem operasi tadi yang kita baca, yaitu mulai dari aplikasi atau software ya, penyimpanan memori, hard disk, mouse, printer, keyboard, lalu monitor, itu semuanya tidak lepas dari peran sistem operasi atau operating system. Nah, jadi analoginya gini nih. Ya, jadi ini user nih. Ya kan mau menginstruksikan aplikasi gitu ya. Nah, program aplikasinya jalan karena dimediator oleh si sistem operasi. Jadi kita tinggal kita klik aja, misalnya kita mau membuka Microsoft Word. Jadi kita klik aja Microsoft Word-nya gitu ya, karena sudah berbasis GUI atau Graphical User Interface. Jadi tinggal klik aja. Kalau dulu diketik Open Microsoft Word gitu. Jadi dia akan tampil Microsoft Word-nya. Nah, kalau mesin nggak tahu dia Open Microsoft Word, dia nggak ngerti itu gitu. Dia ngertinya bahasa mesin 1010 sampai terbuka Microsoft Word tadi. Nah, disinilah peran dari sistem operasi tadi ya, sebagai mediator atau translator atau jembatan yang menghubungi antara si user dengan si mesin atau komputer menggunakan bahasa mesin. Di sini dia pakai bahasa mesin gitu. Nah, di sini dia memakai bahasa bukan bahasa Indonesia ya, bahasa manusia gitu. Atau yang bahasa internasional kita, yaitu bahasa Inggris. Nah, sekarang kan sudah banyak translator ya, jadi tinggal pilih aja mau pakai bahasa apa. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya itu sistem operasi bertugas sebagai interaksi ya, perantara antara interaksi manusia dan komputer, mengatur hardware dan aplikasi. Lalu ini ada beberapa komponen atau modul dalam sistem operasi ya. Yang pertama memanajemen segala proses, lalu manajemen memori, nanti akan kita kupas satu persatu, lalu manajemen input output, lalu sistem berkas ya, bagaimana sistem operasi mengatur berkas kita ya, walaupun kita sendiri nanti yang memanajemen ya, tapi sistem operasi itu memiliki sumber daya ataupun kemampuan untuk kita bisa membuat sistem berkas yang baik gitu. Jadi dia bisa menyediakan
create folder ya, lalu dia juga menyediakan disk ya. Biasanya kan kalau di kita umumnya ya C dan D gitu ya di hard disk. C untuk sistem, D untuk data-data kita. Nah ini juga sistem operasi yang selektornya. Biasa di awal ketika kita menginstal, kita mau berapa di C, mau berapa di D. Misalnya 1 TB memori ya, lalu mau berapa dibagi antara kedua drive ini, atau ada yang sampai E, 3 dibuat. Yang ini untuk sistem, yang ini untuk data-data pribadi, dan yang E ini mungkin untuk database kalau yang programmer. Gitu dia. Jadi ini juga yang mengatur partisi ini adalah si sistem operasi. Lalu modul untuk memanajemen sistem proteksi ya dengan menyediakan Windows Defender ataupun antivirus. Lalu dia juga yang menyediakan jaringan. Lalu command interpreter sistemnya atau CLI-nya. Kalau mau masuk ke command prompt-nya. Gitu. Oke, kita masuk ke manajemen proses ya yang tadi yang pertama ini. Jadi proses adalah program yang dieksekusi yang memerlukan sumber daya. Ya, contohnya CPU, memori, file, dan I/O device atau input outputnya. Jadi sistem operasi itu bertanggung jawab untuk create dan delete baik proses user maupun sistem. Nah, kadang proses itu tidak selamanya dari user ya, bisa jadi pada sistem itu sendiri gitu. Misalnya kan jam itu nggak selalu kita yang atur ya. Satu lagi pemberitahuan gitu ataupun warning. Ketika terdeteksi virus kan bisa jadi langsung ada alert dia. Nah, itu adalah dari sistem operasi ataupun baterai kita habis tanpa kita sadar gitu. Kita masih asik mengerjakan sesuatu, tiba-tiba baterainya lowbat, maka dia akan muncul plug gitu. Nah, itu adalah proses dari sistem itu sendiri. Lalu mensuspend, menghentikan atau meneruskan proses ya. Jika proses itu bisa diterima oleh CPU dan memorinya juga masih sanggup untuk menampungnya, maka diproses ya. Tapi jika CPU masih dalam keadaan memproses proses lain, maka akan disuspend oleh si sistem operasi. Begitu juga untuk memori. Ketika memori ini penuh, ya atau sudah tidak tersisa lagi untuk penyimpanan sementaranya, maka akan disuspend ataupun diberikan ke ruang waiting ataupun ruang tunggu oleh si sistem operasi. Lalu mendukung mekanisme sinkronisasi ya. Lalu mendukung komunikasi proses yang tadi ya, komunikasi antara sistem dengan usernya, lalu penanganan deadlock ataupun menghang gitu ya. Deadlock, dead itu mati, lock itu terkunci. Jadi apa Pak deadlock? Mati terkunci gitu ya. Jadi nggak langsung ditranslatekan gitu ya. Artinya itu dia sudah penuh antara memori dan CPU, makanya terjadi galat, makanya masuk tidak bisa, keluar tidak bisa, makanya itu terjadi deadlock. Makanya kalau masih bagus sistem operasinya, maka dia akan menyarankan untuk not responding dulu biasanya ya, not responding, lalu akan menyarankan untuk meng-close program ataupun menunggu. Biasa kalau menunggu memerlukan waktu yang lebih banyak, tapi kalau di-close maka tidak akan terjadi deadlock lagi. Gitu. Lalu untuk manajemen memori ya. Nah, jadi memori ini ada yang volatile dan non volatile. Jadi OS yang bertanggung jawab ya untuk meng-keep track ataupun mencatat ya
memori mana yang sedang digunakan dan oleh siapa. Lalu memilih memori yang akan di-load ke memori yang lain. Lalu alokasi-alokasinya, ruang-ruang memori. Nah, maka dari itu memori itu sangat penting ya untuk kita jadikan alasan untuk kita memilih sebuah laptop nanti. Ya, jadi kalau memori RAM-nya itu rendah ya, random access memorinya, maka nanti akan sangat sedikit proses yang bisa ditampung oleh komputer kita ya. Contohnya nih ya, misalnya kita lihat task manager pada komputer saya. Nah, di sini ada beberapa proses ya. Nah, ini ada background proses, ada 30 ya. Ini dari sistem sendiri tanpa dari user ya. Mulai dari antivirus sampai grafiknya sampai yang sebagainya. Nah, yang dari user itu ada 8 yaitu Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft PowerPoint, Word ya, dan Task Manager itu sendiri, lalu Zoom. Zoom-nya ada 2 ya, yang parent-nya ini child-nya. Jadi sistem proses yang membuahkan proses gitu. Karena Zoom-nya kan ada 2 nih, satu untuk yang mengatur ataupun membuat schedule dan men-stop atau men-start sebuah Zoom meeting, yang satu lagi yang sedang berlangsung kita saat ini. Nah, itu dia. Jadi ini adalah pemakaian memori saya ya. Jadi sudah 80% ini sudah terpakai memorinya dan CPU-nya masih 40%. Nah, jadi karena hanya Microsoft Word yang dijalankan, CPU-nya tidak terlalu bekerja banyak ya. Kecuali kalau kita main game misalnya. Main game atau membuka aplikasi untuk desain grafis seperti Photoshop, seperti Adobe Dreamweaver ya, atau After Effects. Nah, itu akan sangat memakan CPU dan memori. Nah, jadi kalau ini spek komputer saya itu Core i3 ya, Core i3 dan dengan RAM 4 GB. Jadi kalau kalian memakainya mungkin masih Intel Pentium 4000 atau belum Core i3 ya, RAM-nya masih 2 GB, hanya beberapa proses aja mungkin sudah ngehang gitu, nggak bisa banyak-banyak. Nah, jadi itu yang memanage ini semua adalah sistem operasi. Ya, kebetulan sistem operasi saya ini Windows ya, tidak menggunakan Linux ataupun Unix. Jadi mungkin belum bisa kita untuk mempelajari sistem operasi lain. Nanti mungkin bisa pakai VirtualBox. Nah, lalu manajemen berkas ya, sama seperti yang di poin sebelumnya, setelah manajemen memori ada manajemen berkas, di mana kita bertanggung jawab ya. Sebenarnya bukan sistem operasi yang bertanggung jawab pembuatan dan penghapusan file, tapi ini sepenuhnya adalah kontrol dari kita untuk membuat dan menghapus filenya. Jadi sistem operasi hanya memfasilitasi saja ya. Jadi kalau manajemen file yang baik itu sebaiknya misalnya ini kalian kan kuliah di STMik Blitar Nusantara ya. Nah, kalian buatlah folder STMik Blitar Nusantara. Lalu kalian buat folder semester berapa ini? Semester 4. Ya kan? Lalu buat folder lagi nama mata kuliahnya, misalnya ada 5, buat 5 mata kuliah. Lalu di dalamnya itu kalian simpan berkas-berkas ataupun modul-modul di setiap pertemuan di semua mata kuliah gitu ya. Misalnya ini sistem operasi. Nah, kalian harus memanajemen dari pertemuan 1 sampai 14 harus kalian record, harus kalian simpan semua gitu, beserta tugas-tugasnya. Nah, suatu saat itu nanti pasti perlu ya, baik itu untuk keperluan pribadi, misalnya kalian jadi dosen ya, ataupun
ada hal-hal yang ingin kalian baca ulang karena kalian ada perlunya dengan mata kuliah terkait ya, atau untuk sebagai referensi bisa kalian jadikan blog gitu. Jadi banyak juga fungsinya. Jadi kita harus memanajemen berkas kita atau file-file kita dengan baik ya. Karena kan banyak ya, di kita itu hampir semuanya itu di dokumen gitu. Mau itu foto, mau itu file, semuanya itu berserak, nggak ditata. Ya kan? Nah ini dimulai dari sekarang, cobalah dibuatkan manajemen yang baik untuk sistem berkasnya. Lalu apa lagi tadi? Oke, ya mungkin itu. Lalu manajemen input output. Ya ini adalah IO-nya ya. Jadi inputnya itu mungkin bisa keyboard, bisa aja dari mouse. Lalu outputnya itu bisa jadinya dari monitor ya. Bisa jadi dari speaker ya, ataupun printer dan lain-lain. Itu juga yang memanajemen adalah sistem operasi. Oke, mungkin waktunya sudah mau habis ya. Dan masih banyak lagi, nanti mungkin bisa kalian baca sendiri dan kita diskusikan di Google Class kita. Oke, untuk yang baru bergabung ya. Jadi ini tadi mulai perkuliahan hanya 8 orang ya, ini udah 22 orang. Jadi untuk sekedar informasi, mata kuliah sistem operasi dosennya saya yang gantikan karena Ibu Wira sudah cuti haid, cuti melahirkan ya, jadi tidak mengajar mungkin sampai 1 semester ke depan. Jadi beliau ini masih sudah menunggu kelahiran anaknya. Jadi kita doakan semoga lancar dan tidak terkendala apapun. Oke. Amin, Pak. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Berarti nanti di jam 19.30 lah ya kita mulai untuk yang pemrograman web. Nah ini penggabungan dari 2 kelas nih, C3 dan C4. Ya, jadi di jam pertama kita belajar sistem operasi, di jam kedua kita belajar pemrograman web 2. Saya harap nggak bosan ya, terus ini itu aja gitu. Bosan lah Pak Yuda terus yang ditengok. Ya kan Rama? Enggak, Oke. Pak, enggak, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak katanya. Sebelum kita tutup atau tertutup sendiri oleh Zoom-nya, karena tinggal 2 menit lagi. Kalau nggak ada, mungkin itu ya, tadi sampai ke slide keberapa, dibaca lagi sendiri, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di Google Class kita. Oke, mungkin itu saja untuk yang mata kuliah sistem operasi ini. Sampai jumpa di jam 19.30 nanti ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.